Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita kembali dipertemukan untuk kembali boleh belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita terlebih dahulu akan berdoa. Kami menaikkan puji syukur kami ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran Tuhan dengan baik dan benar. Karena kami percaya Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu, juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan akan PA secara online, secara rekaman ini, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Kami percaya Engkau yang akan memberikan pertolongan pada kami semua, untuk dengan rindu kami senantiasa belajar akan firman Tuhan. Dan dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan kembali membaca terlebih dahulu di dalam kitab Amsal pasal yang kelima. Amsal pasal yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat mengenai persinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghindari pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh karena daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat satu perikop tentang nasihat mengenai persinahan. Dan pada Amsal pasal 5 ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-6, itu mengenai dorongan untuk memperhatikan kata-kata hikmat. Bagian yang kedua ayat 7 hingga yang ke-14, peringatan akan bahaya persinahan. Dan bagian yang ketiga ayat 15 sampai 19, perbandingan antara bahaya perzinahan dan berkat istri pada masa muda. Yang keempat, ayat 20 sampai 23, kesimpulan tentang nasib orang jahat.
Bapak Ibu yang kekasih, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan memberikan kita satu kehidupan untuk dinikmati bersama dengan suami istri, yaitu di mana Tuhan memberikan seksual, ya. Satu hal yang begitu kudus di hadapan Tuhan, dan itu tidak bisa kita main-main dengan hal ini. Karena ketika firman Tuhan juga mengatakan, nikmatilah istrimu pada masa mudamu. Kemudian ketika dikatakan suami istri adalah satu daging, di mana mereka tidak akan merasa malu. Dengan kata lain, kita melihat bahwa sesungguhnya Amsal pasal 5 ini diberikan oleh Salomo kepada anaknya. Sehingga sesuatu hal tidak terjadi khususnya dalam penyimpangan seksual. Oleh sebab itu di dalam ayat pertama hingga yang ke-6, di mana Salomo mengingatkan kepada anaknya untuk memperhatikan kata-kata hikmat. Di dalam ayat 1 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan." Kita melihat bagian ini bahwa sang ayah memberikan nasihat kepada putranya. Karena rupanya putranya sudah masuki dalam satu pernikahan. Dan hal ini sangat-sangat perlu diperhatikan nasihatnya. Bagaimana tindakan yang tepat itu akan disesuaikan dengan perkataan hikmat. Sehingga jadilah seorang yang bijaksana, yang boleh mempertimbangkan hikmat di dalam tindakan selanjutnya. Memperhatikan hikmat berarti memfokuskan perhatian kita kepada hikmat. Mengarahkan telinga kita kepada kepandaian, maksudnya adalah supaya kita juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi ketika hikmat itu disampaikan, kita harus memperhatikan dengan sepenuh-penuhnya, dalam arti mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sedang memperhatikan hal-hal yang lain, tetapi tengah memberikan waktu untuk mendengarkan nasihat itu. Di dalam ayat yang kedua berkata, supaya apa? Ketika kita mengarahkan telinga kita kepada hikmat itu, yaitu di dalam ayat 2 berkata, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Kita menerima kemampuan untuk mengerti, menilai dan berbicara dengan hikmat dan kecerdasan dari hasil kita mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang tidak mendengarkan firman Tuhan memiliki moralitas yang sangat tidak baik. Dan orang-orang mungkin akan tersinggung mendengarkan pernyataan ini. Tapi apapun juga kita haruslah selalu memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama ketika hikmat itu disampaikan. Kita harus belajar menguasai diri kita, dan kemudian kita melihat bahwa sesuatu hal yang harus kita pilih adalah merenungkan hikmat itu, yaitu merenungkan firman Tuhan terus-menerus. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi dengan demikian ketika hikmat itu disampaikan, supaya kita menjadi orang-orang yang berpegang kepada kebijaksanaan itu. Karena kita tahu kebijaksanaan itu dimulai dengan kita boleh menerapkan firman itu dalam kehidupan kita. Kehati-hatian itu berbeda dengan kelalaian, kelihayan, yang kadang-kadang mungkin orang mengadakan satu pembedaan antara kebijaksanaan dan kebodohan. Tetapi dalam hal ini seorang yang bijaksana adalah seorang yang mau menjaga hidupnya sesuai dengan hikmat yang dia telah terima. Ayat yang ketiga mengatakan, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak.
Kata-kata ini menggambarkan bagaimana ketika seorang wanita jalang atau pelacur itu dikatakan menitikkan tetesan madu. Dengan istilah-istilah ini penulis Amsal mulai memberikan satu lukisan di dalam pasal ini untuk menyelesaikan bagaimana dikatakan ciuman daripada seorang perempuan pelacur itu dapat dicicipi dan dirasakan sebagaimana madu dan minyak. Tetapi yang sulit diterima adalah ketika seseorang menerima cara pelacur wanita dan tidak lagi menganggap sesuatu hal yang kudus di dalam kehidupan seksualnya. Itulah sebabnya mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya perempuan jalang atau pelacur itu tengah memberikan satu ciuman yang akhirnya akan memberikan satu kehancuran kepada korbannya. Mengadakan kontak pertama dengan sebuah pelukan dan ciuman dan kemudian dilanjutkan dengan satu tindakan yang akhirnya benar-benar menyeleweng. Dan hal itulah yang dilakukan pada zaman Salomo. Bagaimana seorang perempuan jalang atau pelacur adalah seorang yang berusaha merayu dengan kata-kata yang manis, tetapi semuanya itu bohong. Karena kita tahu di ayat-ayat terakhir mengatakan bahwa semuanya itu menuju atau membawa kepada kebinasaan. Di dalam ayat yang keempat berkata, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Yang asalnya dikatakan bahwa perkataannya itu seperti menitikkan madu. Tetapi kemudian dalam ayat yang keempat, ia pahit seperti empedu. Kekontrasan di sini gambaran madu dan empedu. Juga ditajamkan lagi dengan madu yang manis dan kemudian dinyatakan dengan kepahitan empedu, ya. Sesuatu yang digambarkan dengan sesuatu hal yang kontras, yaitu dikatakan di sana tentang tetesan madu, ya. Dikatakan ada tetesan madu, tetapi kemudian akan pahit seperti empedu. Jadi kalau kita melihat secara harafiah, kedua ayat ini mengatakan satu bunyi tajam seperti sebuah pedang di dalam mulutnya. Sehingga kata pedang di sini menggambarkan dua bibir atau mulut yang akan memakan kurbannya. Sehingga dikatakan digambarkan di sini dengan kata tajam seperti pedang bermata dua. Jadi sebenarnya ketika kata-kata yang manis itu dilontarkan, tetapi kemudian menjadi pahit seperti empedu, bahkan tajam seperti pedang bermata dua. Jadi kata-kata mereka sedang akan membawa korban, ya. Dalam arti pelacur tengah membawakan senjata yang menyakitkan dan mematikan. Itulah sebabnya semanis apapun daripada kata-kata seorang pelacur, kenyataannya adalah racun yang akan membunuh dengan cepat seperti pedang bermata dua. Dan orang-orang yang menyadari akan hal ini, maka itulah gambaran daripada bahaya ketika seseorang melakukan satu perzinahan. Karena akan membunuh orang tersebut seperti gambaran pedang bermata dua. Ayat yang kelima dikatakan kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Dalam ayat ini juga kita mendapatkan gambaran tentang kematian dan kubur. Karena dikatakan kakinya menuju maut. Ada kata dunia orang mati. Bagaimana lukisan yang umum, itulah yang akan ditempuh oleh sang pelacur. Mungkin saja wanita ini akan memberikan satu penyakit kepada sang kurban. Dan akhirnya mengakibatkan si kurban mati lebih cepat. Nah, kita harus memperhatikan kebenaran ini. Bahwa
seseorang dengan kasihnya memberitahukan bahwa orang-orang yang berzina, orang-orang yang melakukan seks bebas, orang-orang yang tinggal seatap tanpa ikatan pernikahan, itu adalah sesuatu hal yang salah dan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semuanya itu akan menghancurkan kehidupan orang-orang yang membawa kaki mereka menuju maut, langkah mereka menuju ke dunia orang mati. Jadi seorang pezina itu sebenarnya tengah menuju ke dunia orang mati dan akan memimpin mereka ikut menuju dunia orang mati itu pula. Sehingga biarlah kita menyadari, sekalipun seorang pelacur dengan kata-katanya yang manis, tetapi perlulah kita sadari bahwa kita tengah melakukan satu langkah yang salah. Karena langkah itu menuju kepada kematian. Dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan, ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Jadi si pelacur juga akan menjalani jalan yang menuju ke satu arah yang tidak berpengharapan. Kita tidak menduga sama sekali bahwa jalan si pelacur itu adalah satu langkah yang dikatakan oleh firman Tuhan berubah-ubah. Yaitu karena dikatakan dia tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi satu keberadaan kehidupannya kelak. Jadi wanita pelacur ini tidak mengerti jalan hidupnya. Dan sebenarnya jalan hidupnya adalah bengkok. Ia tidak menyadarinya. Tetapi pada saat itu ia hanya menyadari akan kebalikan daripada segala sesuatu yang tengah ia hadapi saat itu. Jadi si pelacur itu sendiri tanpa diketahui bahwa jalannya sungguh-sungguh menuju kepada maut. Bagaimana kehidupan yang demikian, keselamatan dirinya tidak lagi dipertimbangkan. Itulah sebabnya bagi kita diberikanlah firman Tuhan supaya kita tidak menjadi salah langkah. Kemudian di dalam ayat 7 sampai dengan 14 yaitu peringatan akan bahaya perzinahan itu sendiri. Ayat 7 berkata, sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Karena pernyataan di ayat-ayat sebelumnya bagaimana seorang wanita pelacur, maka kita harus lebih mendengarkan peringatan-peringatan selanjutnya. Yaitu bahwa dengan rinci di dalam ayat 7 sampai 14 akan adanya penderitaan yang akan dialami oleh seorang pezina. Karena dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. Di dalam ayat 7 adalah satu pembukaan yang unik. Diulangi lagi dengan kata anak-anak. Dan ini dalam bentuk jamak. Seperti yang ditulis dalam ayat 1. Ada satu perintah yang positif yaitu kata dengarkan dan satu larangan yaitu janganlah menyimpang. Begitu pentingnya kita memperhatikan hikmat atau firman ini supaya kita pun tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ayat yang ke-8 dikatakan jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Kita harus menghindari diri dari pelukan yang penuh rayuan dan bahkan ketika kita ada di bagian kota di mana dia berada atau dia tinggal, kita harus berusaha menjauhkan diri. Tuhan Yesus menekankan tentang perzinahan ini di dalam Matius 5 ayat 28 bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi yang Tuhan Yesus inginkan bukan hanya dengan menginginkannya aja sudah berdosa, apalagi kita mungkin tidak menghindarkan diri dari pelukan daripada pelacur itu, ataupun kita tidak menjauhkan diri daripada tempat di mana ia berada. Untuk
memandangnya aja dan menginginkannya kita sudah berdosa, apalagi ketika kita mendatanginya begitu. Jadi kita melihat, memandang saja itu sudah membawa kepada dosa. Itulah sebabnya jangan kita mendekat sehingga kita melihatnya. Pada zaman kitab Amsal, kehidupan para wanita masih begitu sederhana, sehingga di sana diberikan ajaran begitu tegas ya untuk para kaum pria, yaitu dikatakan jauhkanlah dari rayuan mereka dan menjauhkan diri dari di mana tempat mereka tinggal. Bagaimana pria-pria pada saat ini juga bukan hanya mungkin secara terang-terangan, banyak kita dibawa kepada satu kehidupan seks yang disalahgunakan. Mungkin mulai banyak iklan-iklan, tempat-tempat hiburan, di mana itu membawa kita kepada satu kehidupan yang mungkin menyenangkan di dalam tanda kutip. Tetapi sebenarnya kita harus menjauhkan diri dari semuanya itu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu daripada percabulan, atau jauhkanlah dirimu daripada persinahan. Sama seperti ketika kita tidak bisa melawan iblis, tetapi tentunya kita bisa menjauhkan atau melarikan diri kita untuk tidak mendekati akan pelacuran ataupun persinahan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa banyak godaan di sana dan membawa kita akhirnya kepada kehancuran. Salomo di dalam pengalamannya memberikan nasihat sedemikian rupa. Karena bukankah sama seperti Adam jatuh karena rayuan daripada si Hawa. Demikian juga rayuan yang diberikan oleh seorang pelacur wanita jalang dikatakan di sini, maka itu akan membawa kepada kita satu keberadaan yang pada akhirnya akan membawa kita menyimpang daripada jalan yang Tuhan tentukan dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Bapak Ibu yang kekasih, dalam ayat 9 dikatakan, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Persinahan tentunya akan berakibat kehilangan harga diri, membawa kepada orang-orang dalam penderitaan, mengalami sakit penyakit, dan bahkan membawa seseorang kepada kematian. Itulah sebabnya Amsal mengatakan kita tidak boleh mendekat ke rumah pezina atau pelacur itu. Bahkan ketika kita mungkin sedang mempertimbangkannya atau memikirkannya, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Apabila seseorang melakukan perzinahan, maka kehormatan itu akan diambil dan tahun-tahun kita akan diperintahkan oleh orang jahat. Kita tahu bahwa iblis hanya akan menunjukkan kita kenikmatan dosa seksual itu. Tapi kalau kita menyadarinya, maka kita akan melihat banyak akibat daripada semuanya itu. Pernikahan kita akan hancur. Anak-anak kita akan menolak keberadaan kita, akan mengalami penyakit kelamin, kehilangan kehormatan dari orang lain. Bahkan pada akhirnya mereka yang berbuat zina itu akan kehilangan kehormatan mereka dan orang lain akan mengambil tempat mereka. Itulah sebabnya dikatakan jangan kamu menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Persinahan adalah suatu hal kenikmatan yang sementara. Tetapi kita bisa melihat satu kehidupan di mana tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun umur dikatakan kita sedang menyerahkan kepada orang yang kejam. Karena itulah
dosa tengah mengikat seseorang. Itulah sebabnya dalam ayat 10 juga diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Bagaimana kekayaan daripada seorang yang melakukan perzinahan itu dikurbankan kepada orang yang hidup dalam hawa nafsu. Bagaimana digambarkan ada harga yang harus dibayar karena dosa dari akibat perzinahan itu. Seorang pria yang main dengan si pelacur akan membayar si pelacur itu. Dan kalau wanita itu sudah menikah, maka si pria harus membayar kepada suaminya dan kepada si pelacur. Dan jikalau pelacur itu mengandung, maka si pria harus bertanggung jawab atas kehidupan si anak. Jadi perzinahan itu akan mengakibatkan kemiskinan. Itulah sebabnya dikatakan janganlah mengenyangkan diri dengan kekayaan. Dalam arti pada akhirnya perzinahan akan mengakibatkan kemiskinan. Ada banyak alasan mengapa demikian. Jika kita mau mempertimbangkan harganya, kita harus menyadari bahwa kita akan mengalami banyak kehilangan. Kekayaan kita akan habis, akan mengalami sakit penyakit. Dan itu adalah satu hal kebenaran yang luar biasa. Bagaimana dikatakan dia akan membawa kepada kebinasaan. Ayat 11 mengatakan dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Ayat ini memberitahukan akibat yang jelas dari perzinahan. Satu, perbuatan seksual yang tidak benar itu tentunya akan berakibat pada penyakit kelamin yang sangat serius. Dan seluruh pasal ini juga memberikan satu peringatan mengenai dosa seksual itu sendiri. Bagaimana diberikan satu peringatan mengenai penyakit seksual yang akan menggerogoti tubuhnya. Bagaimana daging dan tubuh itu akan binasa. Berbicara mengenai penyakit kelamin, HIV, dan penyakit seksual lainnya. Itulah sebabnya dikatakan, biarlah kita menyadari bahwa daging dan tubuhmu akan habis binasa. Itu bagaimana dosa perzinahan akan membawa tubuh kita ke dalam berbagai macam penyakit kelamin yang mengerikan. Ayat 12 juga mengatakan, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Orang yang sudah hidup menuruti hawa nafsu itu akan berakibat kemiskinan, rasa malu, dan juga menderita sakit. Tetapi penyesalan sudah terlambat. Semua orang yang melakukan hubungan seksual yang bermoral, yang tak bermoral ini, pada akhirnya akan menyesalinya. Jika bukan di dalam kehidupan ini, mungkin nanti. Karena setiap orang di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berkata bahwa setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itulah sebabnya kalau kita menyadari bagaimana seseorang yang hidup di dalam hawa nafsu, itu bukan hanya berakibat kemiskinan, tetapi akan mengalami rasa malu, menderita sakit, bahkan pada akhirnya harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan diri di dalam pengadilan Kristus kelak. Ayat yang ke-13 berkata, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Pria yang sudah jatuh di dalam dosa perzinahan ini hanya akan mungkin berkata, ya kalau aku mendengarkan nasihat ayahku, kalau aku tidak hidup menuruti hawa nafsuku, kalau aku mendengarkan nasihat orang lain, kalau aku tahu bahwa kenikmatan ini hanya sementara, ya hanya akhirnya penyesalan seumur hiduplah yang terjadi. Di dalam hal mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya salah. Tetapi banyak di dalam kehidupan kita tidak menyadarinya dan kemudian kita mulai menyembunyikan diri. Bahkan kita mungkin tidak mengatakan terang-terangan. Mereka tahu apa yang perbuatnya salah. Dan itulah sebabnya hati mereka terus menuduh.
Bagaimana orang-orang yang membenci didikan dan merendahkan teguran, dia akan menanggung akibatnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka melakukan kejahatan dan tengah melakukannya di dalam kegelapan. Mereka membenci terang, sehingga setiap orang-orang yang tengah melakukan satu dosa, mereka tengah melakukan kejahatan, mereka tengah hidup di dalam kegelapan, mereka benci kepada terang itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan biarlah segala sesuatunya ketika firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita tidak menjadi orang-orang yang memalingkan telinga kita, tetapi kita benar-benar mengarahkan telinga kita kepada ajaran yang benar-benar berhikmat, ajaran yang membawa kita kepada satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-14 juga mengatakan, aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Mereka yang melakukan dosa perzinahan sedang menentang standar masyarakat mengenai benar atau salah. Orang berdosa bukan hanya kehilangan kesehatan dan kekayaan, tetapi juga akan mengalami kehilangan harga diri di dalam masyarakat. Perasaan malu telah mengakibatkan banyak orang juga bunuh diri. Kehilangan apa yang sebenarnya mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dan lakukan. Sesuatu hal yang tidak pasti akan terus menghantui mereka. Bukan hanya sakit penyakit, rasa malu, kehilangan dihormati oleh orang lain, namun juga mereka tengah harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat 15 sampai yang ke-19, penulis Amsal tengah membandingkan bahaya perzinahan dengan berkat istri pada masa muda. Ayat 15 berkata, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Ayat 15 sampai 16 ini mengingatkan tentang kehidupan seksual yang benar. Terjemahan secara harfiah adalah, minumlah air dari kualimu sendiri dan dari sumurmu yang membual. Dengan kata lain, setialah kepada istrimu sendiri. Mata air dihubungkan dengan istri, dan itulah juga sebabnya kita bisa membacanya dalam Matius pasal yang ke-18. Juga kita akan membaca sebentar dalam Kidung Agung pasal yang ke-4, ayat yang ke-12 dan 15. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Ayat 15, oh mata air di kebun, sumber air hidup, mengalir dari gunung Libanon. Bagaimana dalam Kidung Agung digambarkan minum dari sumur orang lain, itu tidaklah lebih manis daripada minum dari sumurnya sendiri. Meskipun Tuhan mengizinkan di dalam perjanjian lama banyak pria-pria menikahi beberapa istri, namun kalau kita perhatikan di dalam peristiwa penciptaan manusia, maka sesungguhnya rencana Tuhan semula adalah bahwa setiap pria harus memiliki satu istri. Jadi setiap kita haruslah memperhatikan hal itu. Setiap suami memiliki satu istri dan setiap istri memiliki satu suami. Tuhan hanya memberikan satu Hawa kepada Adam. Jadi setiap kita harus menikmati seksual dengan pasangan yang sah dan tidak berhawa nafsu terhadap orang lain. Dan hal ini diulangi kembali di dalam Amsal pasal 5 ayat 19 tadi. Bagaimana firman Tuhan begitu indah mengingatkan kepada setiap kita untuk kita boleh menikmati istrinya sendiri, menikmati pasangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ayat yang ke-16 berkata, patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Ayat ini sekali lagi memakai kata air dan mata air. Ayat ini melukiskan orang yang membuang air di sumurnya, dari sumurnya ke jalan. Itu adalah gambaran seorang yang bodoh dan yang boros. Di dunia timur, air itu sangat berharga.
Sehingga gambaran pemborosan air di sini menjadi sangat penting kita perhatikan. Pemborosan air memberikan ilustrasi tentang seorang pria yang kehidupan seksualnya berlebihan dan mempunyai anak-anak di berbagai tempat. Ketika anak-anak tersebut lahir, ia tidak mengakui mereka sebagai anak-anaknya, dan anak-anaknya juga tidak tahu bahwa ia adalah ayah mereka. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita bagaimana ketika menikmati seks sebanyak yang mereka mau, itu haruslah hanya terhadap pasangannya yang sah. Jadi ketika seseorang menikmati seks sebanyak ia mau, tetapi bukan terhadap pasangan yang lain, tetapi terhadap pasangannya sendiri. Itulah sebabnya dikatakan, patutkah mata air meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Yaitu gambaran seorang pria yang dengan kehidupan seksual yang berlebihan dilakukan kepada wanita-wanita yang bukan pasangannya yang sah. Ayat 17 mengatakan, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Anak-anak dari seorang pria seharusnya menjadi besar di rumahnya. Kemudian dia bisa menolong ayahnya, menanami tanahnya, kemudian bisa membantu orang tua, bisa memuliakan nama orang tua dengan kelakuan mereka yang baik, kemudian bisa mewarisi kekayaan. Namun kita melihat gambaran daripada ayat ini adalah seseorang yang sudah melakukan perzinahan, maka dia akan menghadapi sesuatu yang memalukan. Karena apa? Karena dia melakukan hubungan itu dengan seorang wanita yang bukan istrinya sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Ayat yang ke-18 dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ayat 19, ayat yang ke-18 di sini diingatkan bahwa seks haruslah tetap di dalam pernikahan. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, kuduskanlah pernikahanmu. Jadi seks itu haruslah tetap di dalam satu lembaga pernikahan. Dan kata sendang di sini adalah sinonim dengan arti mata air, ya. Jadi kita tahu bahwa satu pernikahan itu akan diberkati ketika dia bersukacita dengan istrinya pada masa mudanya, di mana mereka bisa melakukan satu hubungan seks karena atau bersama dengan pasangannya yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Mereka akan bersukacita menikmati satu kehidupan seksual yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dalam ayat 19 dikatakan, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Kata-kata ini serupa dengan apa yang ada dalam kitab Kidung Agung, ya. Saya akan bacakan dalam Kidung Agung 2 ayat yang ke-9. Kidung Agung 2 ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan saya salah buka dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 9. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Ayat 17, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Jadi ayat 19 ini ada di Kidung Agung pasal 2 ayat 9 dan 17. Bagaimana penulis Amsal membandingkan kekasih muda si pria pada waktu itu, yang sekarang menjadi istrinya. Digambarkan dengan seekor rusa yang manis dan jelita. Buah dadanya selalu memuaskan hati dan kasihnya selalu menawan. Hal ini atau ayat ini mengingatkan kepada kita dalam ayat 14-19, memperlihatkan bahwa tidak ada yang tak bermoral mengenai seks ketika itu dilakukan di dalam lembaga pernikahan. Jadi kalimat di dalam ayat 19
rusa yang manis, kijang yang jelita, dan biarlah selalu buah dadamu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Ini adalah satu kalimat yang dipahami sebagai keadaan bagi kecantikan seorang wanita, ya. Di dalam puisi Semit, rusa dan kijang ini sering digunakan untuk menggambarkan seorang wanita atau seorang perempuan. Khususnya gambaran seekor rusa dan kijang di dalam Kidung Agung itu melambangkan tentang kecantikan, kelembutan, dan cinta. Jadi semuanya itu digambarkan bagaimana seorang wanita atau seorang istri dinikmati bersama-sama di dalam masa muda mereka. Satu kehidupan seksual yang benar-benar dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap perempuan asing? Di dalam ayat 20-23 di sini mengingatkan tentang kesimpulan bagaimana nasib daripada orang-orang fasik. Di dalam ayat 20 dikatakan, hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap perempuan asing. Dua pernyataan retoris di dalam ayat 20 ini, bagaimana seorang muda berahi terhadap perempuan jalang, dan kemudian ia memeluk seorang istrinya, istri orang lain. Jadi kita melihat bahwa seorang pria ini tidaklah patut memiliki hubungan yang intim dengan perempuan selain istrinya. Jadi sebuah kata kerja berahi ini yaitu menggambarkan satu keadaan yang tidak boleh, ya, satu ketersesatan, dan itu sesuatu hal yang dilarang. Karena yang Tuhan izinkan adalah dengan pasangannya yang sah. Dan ketika bukan dengan pasangan yang sah, itu adalah sesuatu hal yang tersesat, sesuatu hal yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Dan setiap kita haruslah bernafsu terhadap pasangannya masing-masing. Dan ini bukanlah satu dosa, tetapi satu anugerah yang Tuhan berikan kepada pasangan suami istri. Ayat yang ke-21, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Ayat 21-23 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tengah memberikan peringatan, bahwa bukankah Tuhan itu adalah seorang yang pribadi yang maha tahu. Semua terbuka di mata Tuhan, semua kita terlanjang di mata Tuhan, segala langkah kita diawasinya. Dan hal itu mengingatkan kepada kita semua bahwa biarlah kita menyadari bahwa kelak kita harus memberikan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Tidak ada makhluk satupun yang tersembunyi di hadapannya. Dan segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Itulah sebabnya biarlah kita menyadari bahwa dosa perzinahan biarlah kita boleh jauhi. Karena apapun juga mungkin manusia atau pasangan kita tidak mengetahuinya, kita tengah melakukan penyelewengan. Tetapi sebenarnya Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Dia pribadi yang maha tahu. Sehingga pada akhirnya kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dalam ayat 23 mengatakan, orang fasik tertangkap di dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Dosa itu seperti perangkap. Dosa itu akan menjebak mereka untuk melakukannya. Sesuatu yang mereka lakukan itu bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kejahatan itu akan berakibatkan kehancuran. Orang jahat itu akan terperangkap kepada perangkapnya sendiri. Sehingga kita bisa melihat apakah Tuhan yang memberikan kecelakaan itu menimpa kepada orang jahat? Atau apakah kehidupan di dunia melawan orang-orang yang tidak mau bekerja sama dengan hukum alam ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebenarnya ketika seseorang tengah melakukan satu dosa, dia tengah terperangkap di dalam kejahatan mereka. Dan mereka tengah terjerat di dalam tali dosanya sendiri.
dan mereka akan menyadari bahwa mereka akan mengalami kehancuran. Dalam ayat 23 ayat yang terakhir dikatakan ia mati karena mereka tidak menerima didikan, dan itulah satu kebodohan yang terbesar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pria yang tidak setia kepada istrinya tidak akan mengalami pernikahan yang bahagia. Hal itu juga dilukiskan tentang pemakaian dua kata tadi dalam ayat 23 tadi, yaitu kata didikan. Bagaimana setiap kita haruslah bisa mengontrol diri kita. Orang yang tidak dapat mengontrol dirinya adalah orang yang bodoh. Orang yang mencintai kebodohan, ia akan kehilangan kontrol dirinya sendiri. Orang yang jatuh dalam kehidupan seksual, dia tidak bisa beres di dalam kehidupan, yaitu mereka tidak bisa mengontrol hidupnya. Dan perbuatan ini adalah bodoh dan merupakan satu kehidupan orang bebal. Pada akhirnya mereka akan menerima kematian atau maut sebagai upah daripada seorang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini, pada siang hari ini? Yang pertama, hikmat akan membuat mereka memiliki kebijaksanaan, yaitu bagaimana mereka memiliki pemahaman yang benar mengenai apa yang harus mereka lakukan, terutama di dalam menghadapi berbagai macam kehidupan. Bagaimana sang guru hikmat pada Amsal pasal 5 mengajarkan untuk kita menjauhkan diri dari dosa perzinahan. Yang kedua, orang percaya khususnya orang muda harus menjauhkan diri daripada pelacuran dan dari rumah pelacur itu sendiri, atau oknum yang lainnya yang membawa kepada dosa perzinahan. Ini perlu dilakukan supaya ia tidak kehilangan kehormatan, tidak kehilangan tahun-tahun kemudaannya, tidak kehilangan kekayaan, dan tidak mengalami hidup yang berantakan. Karena itu, biarlah kita boleh memperhatikan firman Tuhan, supaya pada akhirnya kita tidak menyesali kebodohan kita. Yang ketiga, orang percaya khususnya orang muda harus setia kepada istrinya pada masa mudanya. Dan untuk dapat menghindari pelacur, maka mereka harus setia kepada istrinya. Bersukacita dengan istrinya pada masa mudanya, dan nikmatilah kebahagiaan bersamanya. Yang keempat, orang muda yang bodohlah yang bergaul bersama pelacur, dan dia akan dihukum Tuhan melalui malapetaka yang dialaminya sebagai akibat dari pergaulan yang tak bermolar tersebut. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita boleh kembali diingatkan bagaimana Amsal pasal 5 ini diberikan kepada anak-anak. Bagaimana Salomo digambarkan sebagai seorang ayah yang memberikan didikannya kepada anaknya. Demikian juga kita bersyukur kepada Tuhan kalau senantiasa firman itu diberikan kepada setiap kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang terus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, dan bukan melakukan apa yang menjadi hawa nafsu kita. Tapi kita harus mengekang hawa nafsu yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita boleh melakukan apa yang memperkenan hati Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Biarlah kiranya segala sesuatu yang sudah disampaikan dengan begitu sederhana boleh menjadi berkat. Dan sebentar sore pukul 5:30 akan disampaikan firman Tuhan pendama Alkitab secara online oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Bapak Ibu juga bisa memberikan waktu untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami diingatkan bahwa kami anak-anak Tuhan harus menjauhkan diri dari dosa perzinahan. Satu dosa yang seringkali menyerang atau membawa anak-anak Tuhan untuk melakukannya. Itulah sebabnya Bapak, biarlah seluruh kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa dosa perzinahan adalah satu dosa yang benar-benar membawa kepada satu kematian, membawa kepada satu kehancuran, membawa kepada satu kehidupan yang tidak bahagia. Itulah sebabnya ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami ketika Tuhan mengizinkan kami memasuki satu pernikahan,
Kami boleh menikmati pasangan kami masing-masing dengan setia, dengan takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah seksual yang Tuhan berikan di dalam lembaga pernikahan. Dan biarlah boleh kami lakukan dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami pada siang hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan setiap kata-kata yang sudah hamba-Mu sampaikan. Sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi seluruh kami yang siap mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini menyerahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus boleh menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan hikmat Tuhan melalui firman-Mu. Terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu yang kekasih, biarlah Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Amin.